Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi video pembelajaran terkait dengan pemahaman kita dalam memahami bagaimana mencatat transaksi bisnis dalam persamaan akuntansi. Ya, jadi untuk lebih memahami, maka Ibu akan memberikan ilustrasi pencatatan dalam transaksi bisnis ya. Bagian yang pertama akan sampai dengan neraca saldo ya, sebelum kita nanti ke laporan keuangan. Nah, jadi ini pemahaman sederhana dalam mencatat transaksi bisnis ya, tentunya dalam persamaan akuntansi. Untuk materi ini nanti juga Anda bisa baca kembali ya di dalam buku referensi pengantar akuntansi yang nanti Anda akan miliki atau yang Anda sudah miliki gitu ya. Nah, kemudian Anda juga bisa putar kembali video pembelajaran ini di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan share screen terlebih dahulu ya. Untuk pemahamannya di sini kita akan mengulang kembali. Nah, di sesi sebelumnya Anda sudah belajar mengenai saldo normal ya, saldo normal dalam akuntansi. Nah, di sini untuk pemahaman dalam pencatatan transaksi bisnis dalam persamaan akuntansi, kita dimulai dari sebuah transaksi tentunya ya. Karena tidak mungkin ada transaksi kalau tidak ada transaksi yang terjadi, itu nggak mungkin kita bisa melakukan pencatatan ya. Jadi harus ada transaksi terlebih dahulu. Nah, ini contohnya transaksi A misalkan ya, pada tahun 2019 ini misalkan Dewi ya membuka sebuah bisnis jasa kebersihan kantor yang diberi nama Dewi Cleaner ya, dengan menyetorkan modal kepada kas perusahaan adalah sebesar 25.000. Ya, ini hanya contoh ya. Nah, dari transaksi A ini dapat dijelaskan ya bahwa akibat transaksi tersebut, maka perkiraan yang dipengaruhi tentunya adalah kas. Nah, kas ini akan bertambah sebesar 25.000. Dan pada saat yang sama diakui adanya penambahan modal sebesar 25.000. Ya kan? Jadi kalau Dewi menyetorkan uang atau menyetorkan modal ke kas perusahaan, otomatis kas perusahaannya akan bertambah dan modal juga akan bertambah. Nah, yang kedua, transaksi tersebut akan menimbulkan debit. Ya, Anda sudah tahu bahwa ketika kas bertambah itu di sebelah debit. Ya kan? Dan kreditnya adalah modal, ya, harta, hutang, modal. Nah, jadi ketika modal bertambah itu di sebelah kredit. Nah, kemudian yang ketiga harus diingat bahwa jumlah antara sisi debit haruslah sama dengan sisi kredit dalam hal ini yaitu sebesar 25.000. Jadi kalau kasnya bertambah 25.000 di sebelah debit terhadap apa? Modal. Nah, modalnya bertambah sebesar berapa? Tentunya sebesar 25.000. Nah, di sini dengan menggunakan perkiraan sederhana ya, bentuk T, kita dapat melakukan pencatatan seperti ini. Ya. Jadi kas ya. Anda bisa lihat di sini. Kasnya adalah tentunya adalah kasnya di sebelah debit. Ya, di sebelah debit sebesar 25.000 karena kas bertambah ya di sebelah debit. Kemudian modal bertambah di sebelah kredit. Kita tulis di sini atau kita input sebesar 25.000. Gitu ya. Nah, ini ya. Ini adalah ini ya. Terkait dengan ini. Nah, ini kreditnya adalah 25.000.
Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ke transaksi B. Selanjutnya perusahaan ini ya membeli perlengkapan kepada toko kinclong misalkan ya dengan membayar tunai sebesar Rp2.000 dan sisanya sebesar Rp13.000. Nah, ini akan dilunasi pada akhir bulan ya. Nah, transaksi ini ya di samping menimbulkan dampak munculnya aktiva baru ya. Karena kan ada perlengkapan ya, membeli perlengkapan baru berupa perlengkapan senilai 15.000 ya kan. Dan juga berakibat pada berkurangnya kas sebesar 2.000 karena bayar tunainya adalah 2.000 ya. Dan timbulnya utang dagang karena kita membeli barang senilai 15.000 tetapi ternyata baru dibayar 2.000, berarti kita sisanya ngutang kan ya. Berarti muncul utang dagang sebesar 13.000. Jadi ada 3 perkiraan yang terlihat dari transaksi ini. Dan tetap harus diingat bahwa aturan debit, aturan kredit untuk tiap-tiap perkiraan. Nah, jadi perlu diteliti pula ya bahwa transaksi ini harus menghasilkan jumlah yang sama, baik debit maupun sisi kredit. Nah, jadi kita bisa melakukan pencatatannya nanti ya, jadi seimbang ya. Nah, di sini dengan bentuk sederhana ya. Nah, tadi karena ada pembelian ya, pembelian perlengkapan ya. Di sini adalah nilainya adalah untuk kas ya, tadi kan ada setoran modal 25.000 ya, di sebelah debit saldo normalnya tadi. Kemudian kita kan ada pembayaran tadi perlengkapan tunainya itu baru 2.000. Nah, berarti di sini berkurang di sebelah kredit. Kalau bertambah kas di debit, berkurang di sebelah kredit. Kemudian tadi modal Dewi tentunya masih tetap 25.000 ya di sini. Nah, kemudian perlengkapan di sini ya, perlengkapan di sini di sebelah debit bertambah ya. Perlengkapan kan masuk dalam aset ya atau harta. Nah, di sebelah debit perlengkapan bertambah di sebelah debit 15.000 ya. Kemudian utang dagang di sebelah kredit berapa? 13.000 ya, karena kan dari 15 yang baru dibayar adalah 2.000 sehingga saldo utang dagangnya adalah di sebelah kredit sebesar 13.000. Gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah di transaksi yang C. Ya, di transaksi yang C, misalkan pada periode yang sama, perusahaan membeli bahan kebersihan senilai 2.500 dibayar tunai. Nah, transaksi ini mengakibatkan perkiraan ya di debit clearance ya sehingga menjadi sebagai berikut ya. Tadi itu saldo kasnya 25.000 dari modal ya. Kemudian ada pengeluaran tadi untuk bayar tunai perlengkapan sebesar 2.000. Kemudian juga membeli tadi bahan kebersihan sebesar 25.000. Nah, berarti kan kalau berkurang di sebelah kredit. Nah, ini modalnya masih tetap ya. Nah, kemudian di perlengkapan masih tetap ya 15.000, utang dagang 13.000. Ya. Nah, baru di sini nih bahan kebersihan. Bahan kebersihan di debit sebesar 2.500. Gitu ya. Nah, kemudian transaksi yang D.
pada tanggal 25 Januari 2019 diterima pendapatan jasa kebersihan senilai 5.000. Nah, dalam aturan debit dan kredit dijelaskan bahwa setiap penambahan pendapatan akan dicatat pada sisi kredit. Ya kan? Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Saldo normalnya kan D, K, 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 D. Jadi ketika pendapatan bertambah di sebelah kredit. Hal ini dengan anggapan bahwa dalam persamaan akuntansi, setiap pendapatan itu akan berakibat pada meningkatnya modal tentunya ya yang dimiliki oleh pemilik. Sehingga dapat dicatat dengan perkiraan sebagai berikut ya. Kas ya. Di sini karena tadi ada pendapatan maka kas bertambah sebesar 5.000. 5.000 ini adalah atas pendapatan jasa kebersihan. Ya, kalau kas bertambah di sebelah debit, kalau berkurang di sebelah kredit. Ya, kemudian modal debit masih sama. Kemudian perlengkapan masih utang dagang 13.000 ya, masih bahan kebersihan. Nah, ini muncul perkiraan pendapatan jasa. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Gitu ya. Nah, kemudian kita ke transaksi yang E. Pada periode yang sama, yaitu Januari 2019, telah dibayar beban usaha berjumlah 2.750. Masing-masing berjumlah 2.750 ini terdiri dari beban gaji 2.000, beban listrik 500, beban air 250. Nah, tentunya perkiraan ini ya menimbulkan perkiraan beban dan berdampak pada perkiraan kas. Pasti kasnya akan berkurang sebesar 2.500 dan 250. Ya, dalam aturan debit kredit kita tahu bahwa ketika penambahan beban ya kan D, K, 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 D, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, ketik saldo normalnya adalah di sebelah debit. Jadi ketika ada penambahan beban itu adalah di sebelah debit. Nanti akan muncul perkiraan beban gaji. Di sini ya, beban gaji 2.000. Jadi dirinci ya masing-masing untuk perkiraannya. Nah, tadi kan ada pengurangan kas ya. Tentunya ketika ada penambahan beban maka kas akan berkurang sebesar 2 juta sebesar 2.750. Totalnya saja yang dimasukkan. Kemudian akan muncul beban gaji 2.000, beban air 250, beban listrik 500. Nah, karena penambahan beban di sebelah debit. Nah, kemudian transaksi yang F, pada akhir periode Januari 2019 tercatat pemakaian kebersihan sebesar 1.500. Pada saat yang sama, utang dagang yang jatuh tempo sebesar 13.000, namun perusahaan hanya membayar utang dagang sebesar 10.000. Transaksi ini menimbulkan tentunya beban baru yang kita sebut saja beban bahan kebersihan. Sebagian akibat pemakaian bahan kebersihan, pada saat yang sama diakui aktiva berupa bahan kebersihan berkurang senilai 1.500. Nih ya, dicatat pada sisi kredit. Nah, pembayaran utang akan dicatat pada sisi debit. Ya, harta, utang. Utang bertambah di sebelah kredit. Ketika utangnya berkurang, maka di sebelah debit. Gitu ya. Kalau utang bertambah di kredit, kalau berkurang berarti di debit. Dan saat yang sama akan dicatat pada sisi kredit dalam perkiraan kas. Karena kas berkurang untuk pembayaran utang sebesar 13.000. Nah, sehingga di sini dapat dicatat ya. Nah, di sini sebesar 10.000 ya tadi ya kita cek. Untuk pembayaran utangnya 10.000 atau 13.000? 10.000 ya. Jadi dari 13.000 ini hanya bisa dibayar atau hanya
baru dibayar sebesar 10.000. Berarti ketika bayar utang jelas kasnya akan berkurang sebesar 10.000. Ya. Kemudian di sini kita totalkan saja bahwa kas tadi ya ada penambahan dari modal 25.000, kemudian ada pengeluaran sebesar 2.000 ya, kemudian ada pengeluaran 2.500, 2.750 di atas beban tadi ya, beban air, kebersihan gitu ya, dan 2.000 tadi beban apa tadi ya? Masalah tadi beban yang 2.000 tadi beban ini ya, beban gaji ya, ini dua totalkan yang tadi. Kemudian yang 10.000 ini adalah pembayaran utang. Sehingga saldo kasnya adalah 12.750 ya, dari total debit dikurangi dengan kredit. Kemudian perlengkapan di 15.000, utang dagang dari 13.000 dibayar 10.000, maka saldo utangnya adalah 3.000. Ini harus dipegang ya. Kemudian bahan kebersihan ya 2.500, kemudian digunakan 1.500. Kemudian pendapatan jasa 5.000 ya, masih tetap. Beban air 250, beban listrik 500. Beban kebersihan 1.500 ya, beban kebersihan 1.500, beban gaji 2.000. Nah, sehingga dari transaksi di atas kita bisa membuat persamaan akuntansi sebagai berikut ya. Nah, di sini di tanggal 2 Januari 2019 tadi kita ada store modal. Otomatis kas bertambah sebesar 25.000. Gitu ya. Nah, kemudian di sini otomatis modal juga akan bertambah ya, bertambah sebesar 25.000 ya. Jadi harus imbang ya, aset dan aktiva dan pasifa. Kemudian di tanggal 2 Januari juga ada membeli perlengkapan tadi ya, otomatis kas akan berkurang ya, kita gunakan lambang kurung tutup ini ya. Kemudian perlengkapan tadi ya sebesar 15.000 ya, walaupun 2.000 adalah secara tunai, otomatis yang keluar kas adalah 2.000. Kemudian yang 13.000-nya adalah muncul akun utang dagang. Gitu ya. Berarti kan ini 2.000 tambah 15.000 kan 13. 13 sama dengan 13, sama ya. Kemudian membeli bahan kebersihan. Beli bahan kebersihan ya, otomatis kasnya akan berkurang sebesar 2.500. Persediaan akan bertambah 2.500. Gitu ya. Kemudian saldonya di sini ya, Anda bisa lihat 25.000 dikurangi 2.000 dikurangi 2.500, maka 20.500, perlengkapan 15.000, persediaan 2.500, 13.25. Ya, jadi ini sama aset sama dengan pasifa itu harus sama ya nilainya, kita cek aja ya. 20.500 ya, 20.500 ditambah 20.500 ditambah 15.000 ditambah 2.500, totalnya 38.000. Kemudian 13.000 ditambah 25.000, totalnya 38.000. Jadi total aktiva 38, total pasifa 38. Ya, jadi cocok. Kemudian di tanggal 25 ada pendapatan tadi. Ketika ada pendapatan otomatis kas akan bertambah. Ya, kita input di sini, kemudian modal juga akan bertambah. Ya, berarti 38 ditambah 5, ini juga 38 ditambah 5. Beban usaha gaji tadi ya, yang totalnya 2.750, ini dirinci ya, berarti kas berkurang 2.000, modal juga akan berkurang 2.000. Ya kan? Kemudian beban usaha listrik 500, ini juga 500. Ya kan? Kemudian beban usaha air 250, ya ini 250. Kemudian di tanggal 25 tadi ada memakai persediaan. Jadi berkurang persediaannya sebesar 1.500. Kemudian ini adalah 1.500. Membayar utang dagang. Otomatis kasnya akan berkurang sebesar 10.000. Kemudian
utang dagang akan berkurang sebesar 10.000. Sehingga totalnya di sini adalah kas 12.750 ya. Kemudian di sini adalah perlengkapan ya sebesar 15.000, kemudian persediaan sebesar 1.000 ya. Total adalah 28.750. Utangnya masih 3.000 ya kan, utang dagangnya tadi dari 13.000 ya. Baru kebayar 10.000, berarti saldonya adalah 3.000. Dan modalnya ini di sini adalah tinggal 25.750, sehingga aktiva dan pasifanya adalah 28.750 kemudian 28.750. Oke, selesai ya terkait dengan pencatatan akuntansi dengan pencatatan sederhana dengan perkiraan bentuk T. Kemudian kita sudah membuat persamaan akuntansi. Nah, selanjutnya adalah kita membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo ini adalah per 31 Desember 2019. Nah, asal nilai neraca saldo dari mana, Bu? Nah, ini dari saldo-saldo perkiraan tadi masing-masing. Ya, kita tahu bahwa saldo kas perkiraannya tadi Anda bisa lihat yang di perkiraan bentuk T tadi ya. Tadi kan ada 12.750 atau di sini juga ada ya 12.750. Nah, ini ya. Ini yang di sini ya. Nah, ini ya 12.750. Nah, ini ya, ini yang nanti dimasukkan ke dalam neraca saldo. Kas berarti neraca saldonya 12.750 di sebelah mana, Bu? Di sebelah debit. Saldo normal. Kas itu kan di sebelah debit. Ya kan? Nah, kemudian bahan kebersihan. Tadi 1.000 ya bahan kebersihan. Kemudian perlengkapan itu 15.000. Ya kan? Nah, utang dagang tadi dari 13 kebayar 10, maka sisanya 3.000. Modal Dewi masih 25.000. Tadi ada pendapatan jasa ya, di akun perkiraan saldonya 5.000. Beban gaji tadi yang 2.750 ya, 2.500 ya, jadi totalnya 2.750. Kemudian ada beban biaya bahan kebersihan itu di sebelah debit. Sehingga neraca saldo per 31 Desember 2019 ya pada usaha dari Dewi Klenir ya. Ini adalah saldo debitnya 33.000, saldo kreditnya adalah 33.000. Nah, kita sudah sampai membuat dengan neraca saldo. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa dalam neraca saldo terlihat jelas ya bahwa transaksi tersebut menghasilkan jumlah debit dan kredit yang sama. Ya, jadi harus sama ya. Kalau debitnya 33, kreditnya juga harus 33. Kalau belum sama, berarti ada kesalahan pencatatan kemungkinan. Nah, pemeriksaan dengan neraca saldo ini sangat penting untuk melihat ya apakah terjadi kemungkinan kesalahan-kesalahan pencatatan yang mengakibatkan jumlah debit tidak sama dengan jumlah kredit. Namun, patut diperhatikan juga meskipun kedua sisi tersebut sama, belum menjamin bahwa tidak ada kesalahan dalam pencatatan. Kesalahan yang tidak akan menyebabkan total neraca saldo menjadi tidak sama. Ya, seperti itu. Nah, kesalahan yang tidak akan menyebabkan total neraca saldo menjadi tidak sama, itu yang pertama. Transaksi sama sekali tidak dicatat. Dengan demikian, meskipun saldo sama, tidak dicatat, suatu transaksi adalah satu kesalahan. Kemudian mencatat nilai yang salah dengan jumlah yang sama, baik sisi debit maupun sisi kredit. Kemudian mencatat transaksi yang sama lebih dari satu kali. Nah, jadi mencatat berulang. Tapi berulang dengan nilai yang sama itu juga menyebabkan neraca saldo tetap sama gitu yang tadi Ibu sampaikan. Jadi neraca saldo sama bukan berarti itu sudah betul juga ya. Artinya bisa jadi ada kesalahan di situ. Kemudian membukukan keperkiraan yang salah. Jadi meskipun dengan jumlah kredit debit yang sama. Gitu. Baik. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk di video kali ini. Kita sampai di membuat perkiraan ya
dengan bentuk T, kemudian kita membuat neraca saldo. Ya, jadi untuk memahami bagaimana mencatat transaksi bisnis gitu ya, dalam persamaan akuntansi, tadi Ibu sudah contohkan dari beberapa transaksi, kemudian kita membuat perkiraan, ya, dengan adanya saldo di setiap perkiraan masing-masing, kita membuat neraca saldo. Jadi neraca saldo ini adalah saldo dari perkiraan yang tadi kita sudah catat. Gitu. Nah, kalau sudah ada neraca saldonya, nanti kita tinggal susun terkait dengan laporan keuangan. Nah, kita akan membuat laporan keuangan ya di video selanjutnya, masih bersambung dari video ini, tentunya dengan data yang masih sama ya. Bagaimana laporan laba ruginya atas usaha jasa ini ya. Kemudian bagaimana neracanya atau posisi keuangannya. Kemudian bagaimana laporan arus kasnya. Oke. Kita nanti akan pelajari itu kembali. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Selamat memahami dan Anda juga bisa membaca di buku referensi pengantar akuntansi yang sudah Anda miliki nanti ya. Nah, kemudian Anda juga bisa memutar kembali video pembelajaran ini untuk lebih memahami kembali. Demikian, mohon maaf apabila ada salah perkataan dalam penyampaian. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.